orang berkumpul atas firmanku, perkataanku, ucapanku, ajaranku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang memperbincangkan firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Lah, di mana Yesus perintahkan orang-orang yang makan babi berkumpul, menyembah dirinya di hari Minggu lagi? Kalian itu antikristus, bukan pengikut Kristus. Kalau kalian itu pengikut Kristus, Kristus disunat, Kristus tidak makan babi, Kristus tidak makan asu, Kristus tidak ibadah minggu, Kristus tidak menyembah tiga pribadi, Kristus tidak mengkitabkan kitab Kristen, dan Kristus tidak pernah masuk ke gereja. Jadi sangat boleh jadi revisi yang terjadi itu ya tujuannya bisa jadi, ini bertanya kita, bisa jadi itu demi untuk menyesatkan orang, bisa jadi, ini bukti akurat. Di situ nggak ada kata Kristus, tapi disisipkan kata Kristus, dan itu secara berjamaah loh, bukan satu orang yang menerjemahkan. Ini lembaga coba, secara terstruktur, masif dan terencana. Untuk apa? Untuk menjerat orang-orang, untuk menjerat orang-orang agar orang itu percaya kalau Kristus itu adalah Tuhan. Ternyata dalilnya tidak seperti itu, dan itu hanya bisa diketahui oleh mereka, orang-orang yang mau belajar, para cendekiawan yang ada di Islam ini, yang menginfakkan waktu tenaganya untuk mengkaji dan meneliti dengan dasar Al-Quran. Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka untuk meyakini kebenaran Al-Quran ini dengan kebenaran yang absolut, mari kita buktikan apakah betul kitab mereka ini bukan firman Tuhan. Ya, kita buktikan. Jangan cuma mengimani saja tanpa dasar pijakan ilmu. Ternyata setelah kita melihat apa yang terjadi, fenomena yang ada, ternyata Al-Quran betul. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Masihkah kau ingin percaya kalau mereka itu berkata ini dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah? Apakah kita kemudian mengharapkan ada kebenaran yang terlontar dari lisannya? No, tidak ada kebenaran, karena memang mereka berasal dari alam gelap gulita. Nah, ini pentingnya adik-adik sekalian, abang-abangku, sahabat-sahabatku, dunia apologet ini jangan ditinggalkan. Karena apologet Islam itu menghantam kemudian pertahanan iblis demi untuk menyelamatkan anak keturunan Adam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk memerangi saudara-saudaranya kafir, saudara-saudaranya iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya iblis, yaitu orang kafir, membantu iblis di dalam mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Saya ulang, orang-orang kafir adalah pahlawannya iblis di dalam membantah atau mendurhakai Tuhan. Ini. Jadi iblis ini memiliki saudara, namanya orang kafir. Orang kafir ini fungsinya adalah membantu perjuangan setan di dalam mendurhakai Tuhan. Bagaimana cara iblis ini semakin durhaka kepada Tuhan? Dengan mengajak manusia, menjerat manusia dalam tipu daya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dan durhaka kepada pencipta. Makanya Al-Quran menjelaskan itu. Nabi Muhammad diutus, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi ketika kita hidup berdampingan
Ya, dalam hal muamalah, kita bertetangga, kita kemudian rukun, kita bersatu padu di dalam niat mensejahterakan Indonesia. Oke, kita saudara sebangsa dan setanah air. Duduk kita beramai-ramai, tidak melihat identitas agama. Oke, tapi ketika berbicara keyakinan, maka kita harus berjuang di jalan Allah. Boleh kita bersaudara dalam mengisi kemerdekaan ini, boleh. Tapi ketika kalian kembali ke barisan iblis, kami pun kembali ke barisan Allah. Itu prinsip. Dalam muamalah kita boleh bergaul. Dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, kita adalah saudara. Tapi dalam hal keyakinan, kita berada pada kubu yang berbeda. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, termasuk menjelaskan titik kebenaran pemisah antara rel Islam dan rel Kristen. Itu berjuang. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir juga berjuang di jalan menjadi pahlawan bagi iblis laknatullah alaih. Mereka juga berjuang. Bagaimana caranya orang ini bisa kita ajak kemudian menyembah kepada yang kita sembah? Kita rubahlah, kita tambah-tambahin, kita pretelin, kita revisi, kita koreksi. Bagaimana bisa menjerat semakin banyak manusia? Itu mereka sedang berjuang toh. Gimana kita tampil di tengah-tengah umat Islam, tampil seperti Islam, seperti Ustadz. Kita cuci otak mereka dengan kita kemudian ngaku-ngaku mantan ulama, mantan kiai, mantan santri. Kita sesatkan mereka sejauh mungkin. Apa yang sedang mereka lakukan? Merubah istilah-istilah yang ada di dalam agamanya dengan menggunakan istilah Al-Quran. Apa yang sedang mereka kerjakan? Apa yang sedang mereka pertaruhkan? Apa yang sedang mereka jadikan sebuah misi? Mereka kata Allah, ulaika hum, sedangkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka siang dan malam memperjuangkan bagaimana bisa membantu setan supaya manusia itu benar-benar tersesat dari jalan yang benar. Maka apa perintah Allah? Yuqatiluna awliya asyaitan faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah. Perangi saudara-saudara setan itu. Dengan cara apa? Ya ini yang sedang kita lakukan. Ketika mereka mengatakan Kristus itu Tuhan, perangi. Bukan, Kristus itu hanya manusia yang diurapi. Ketika mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, perangi. Dengan cara katakan Kristus itu, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ketika mereka mengatakan Allah turun menjadi manusia, perangi. Dengan cara apa? Ajarkan, tuntun mereka yang kalian maksud Allah turun menjadi daging itu adalah theos, dewa. Ketika mereka mengatakan ada firman Allah di dalam Alkitab, perangi mereka. Sadarkan, yang kalian katakan Alkitab itu adalah Bible, bukan Alkitab. Yang kalian sebut Allah itu bukan. Yang kalian sebut itu adalah theos alias dewa. Ketika mereka mengajarkan Yesus itu adalah hakim, dia yang akan menghakimi seluruh umat manusia, perangi. Dengan cara apa? Katakan kepada mereka, Bibelmu mengatakan Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Baru dalam keadaan itu berarti kita berada pada pasukan jihad fi sabilillah. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Siapa yang membuatnya kuat? Saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Orang fasik. Siapa saudaranya? Orang kafir. Maka mari kita perangi. Bukan mengangkat senjata, bukan. Kita perangi maksudnya suntikkan cahaya masuk ke otaknya.
suntikkan ilmu pemahaman terhadap hatinya, ajak kupingnya mendengarkan kebenaran, tuntun mereka untuk belajar Bible dengan benar. Katakan itu keliru, katakan itu salah, terjemahanmu terlalu jauh, kemudian menjerat engkau untuk jatuh kepada lembah kesesatan. Ini tugas kita. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, banyak orang sebagai dai, sebagai ulama, orang-orang yang tablik, orang-orang yang syiar, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, bagus, karena itu perintah Allah. Tapi tidak kemudian banyak yang mengambil bagian. Faqatilu awliya asyaitan. Tidak banyak mengambil bagian dalam misi dakwah apologet ini. Maka saudara-saudara yang masuk ke ranah dakwah apologet, tolong jaga marwah, jaga harkat, jaga martabat. Jangan di sini berbicara dalil, mengajak orang lain untuk jihad, mengajak orang lain untuk menemukan kebenaran, menuntun orang lain kepada jalan yang lurus. Tetapi si Ucok dijepit di mana-mana. Seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Ketika ada kilat, jalannya lurus. Ketika tak ada kilat, gelap gulita, entah apa-apa ditabraknya. Begitu ada yang DM, Bang Suma, aku kok kagum bang. Perkenalkan, nama adek Betty. Adek tinggal di sini bang. Tiap malam Betty dengarkan abang. Gemes deh. Boleh minta nomor pribadinya enggak bang? Betty pingin belajar, Betty pingin dituntun bang. Ini kalau dia punya niat mencari kesempatan, atau dia orang kaget yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu dekat dengan para apologet tiba-tiba saja terkenal, berbekal satu ayat kemudian dia menjadi orang dengan penampilan seperti ustadz, seperti ulama, menjerat dirinya dalam kebinasaan. Semua orang yang mendm dia dibalasnya dengan bersantun ria juga. Iya dek, iya betul dek. Sehat kau dek? Udah makan kau dek? Oh iya, kalau ada sesuatu yang ingin kau tanya tentang Bible, tanya aja dek. Lama-lama menjurus kemana-mana. Janjian terbang dari Sumatera misalnya, terbang ketemuan di Dubai. Modus. Ini yang tidak diinginkan kemudian. Jadi marwah sebagai apologet itu harus dijaga. Kenapa saya mengatakan kepada pengurus, tolong wilayah-wilayah yang tidak eksis menjalankan dakwah apologet itu dibekukan aja. Karena kita tidak butuh kuantitas, kita tidak butuh banyak, yang kita butuhkan adalah kualitas. Dulu Bang Suma berdiri sendiri, tak ada pendamping kiri kanan, tak ada jabatan, tak ada. Alhamdulillah banyak yang bersyahadat, diperjuangkan karena memang niatnya lurus. Bukan mau tenar, bukan mau dikenal, bukan mau disanjung, bukan mau dicium tangannya, bukan mau disambut segala macam. Sampai ada yang mengatakan begini, apa kerjanya si Suma itu? Kerjanya hanya debat. Kayaknya dia mau mencalonkan diri jadi wali kota. Atau jangan-jangan dia mau jadi presiden. Dia kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, kerjaan cuma debat. Ya, sampai kemana-mana pasukannya jemput dia di bandara, dikasih karpet merah, dikasih makan sana sini, ketemu dengan orang-orang penting, ketemu dengan artis, habis itu diupload di mana-mana. Apa sih tujuannya kayak begitu? Harusnya dia itu terjun ke lapangan. Harusnya dia itu ke lorong-lorong, membantu orang-orang miskin. Apa itu kerjanya kayak begitu? Lah, inilah saudara-saudara, tidak ngerti
medan perang kita itu di sosmed. Kalau mau yang di offline banyak teman-teman kita, tapi siapa yang di sosmed? Kita harus mengambil bagian dari medan ini. Jangan karena mau terkenal masuk ke gorong-gorong, masuk ke got, entah apa-apanya dibilangnya. Gak perlu yang kayak gitu. Silakan kita mengambil bagian. Saya dengan teman-teman Arematea, dengan adik-adik kita yang ada di MCI, para pejuang-pejuang yang ada di MMCI, solid kok. Selalu kemudian kita itu konsultasi, kita selalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tertata, kita koordinasi, sosialisasi, saling memberi tanggung jawab dan menerima tanggung jawab. Tak ada masalah. Loh kok situ yang sewot? Ya kan ya? Jadi saudara-saudara sekalian, dunia apologet ini jangan ditinggal. Besok hari kalau misalnya Pak Bom Bom sudah tak ada di dunia, ya jangan jangan ditinggalkan dunia apologet itu. Akan hadir pelawak-pelawak lain, bom-bom lain yang akan kemudian punya misi untuk mengkristenkan orang. Jadi jangan berhenti. Memang kematian itu akan selalu menghantui kita. Bisa jadi Pak Bom Bom duluan meninggal, habis itu Bang Suma, atau sebaliknya Bang Suma masih hidup, Pak Bom Bom duluan. Bisa. Kenapa tidak? Ajal tak ada yang tahu. Jadi Bom Bom mewakili dari pihak Kristen untuk memeriahkan dunia debat lintas agama dari pihak Kristen. Bang Suma mewakili Islam di dunia debat, mewakili umat Islam. Dua orang ini, dua tokoh ini pasti suatu saat akan meninggal dunia. Bisa jadi Pak Bom Bom duluan, Bang Suma belakangan, atau sebaliknya. Bang Suma belakangan, Pak Bom Bom duluan. Bisa, sama aja. Kenapa tidak? Sama aja. Kan gitu Bun. Ya kan boleh jadi kan? Betul. Iya. Nah itu makanya, maka teman-teman sekalian yang cinta dunia apologet, ya kalau misalnya ada sesuatu yang keliru terhadap para tokoh-tokoh apologet ini, ya jangan juga langsung dihakimi. Ya mungkin mereka pada hilap karena ada sesuatu, karena manusia biasa kan ya. Begitu juga yang ada di YouTube. Tolong YouTube itu di-share, disebarkan kemana-mana. Anda punya grup WA, disebar di situ. Ada grup desa, ada grup kecamatan, ada grup keluarga, disebar untuk di-subscribe. Perintahkan, ini di-subscribe, ini di-like, ini penting. Hari ini mungkin Anda masih nyaman, sangat boleh jadi ke depan itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan ya? Siapa yang bisa menjamin keturunan kita, cucu kita ketika mereka masuk ke masyarakat, mereka bersosialisasi, sudah masuk ke SMP, SMA, kuliah, pekerjaan, ada yang bisa menjamin mereka tetap Islam? Tidak. Mereka didatangkan kepada mereka orang-orang yang mumpuni untuk memurtadkan. Itu bisa terjadi. Jangan sampai kita gigit jari. Iya kan? Jangan mentang-mentang karena kita ini mayoritas. Apa sih dunia debat itu? Bertengkar enggak penting kayak gitu. Oh, siapa bilang? Anda belum merasakan tiba-tiba saja anak Anda murtad. Anda belum merasakan tiba-tiba saja cucu Anda ke gereja dan seterusnya. Ada kejadian. Ada kejadian, teman. Saya dulu punya teman kuliah. Mohon maaf, ini angkatan 98, kita masih akrab dengan Pak Basalama. Punya keluarga. Tentu ya orang-orang ini tidak kalau dari aspek kita sebagai orang Bugis Makassar melihat mereka ya nggak mungkin lah murtad kan ya. Dari hidungnya dia dari Timur Tengah, matanya Timur Tengah, bodinya Timur Tengah, cara ngomongnya Timur Tengah, apa-apa kita lihat dari dia itu ya pasti bukan orang Indonesia tulen. Nggak mungkin lah murtad. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Murtad juga nya dia. Jadi tak ada jaminan, bapakku ustadz, saya suamiku pendidik, tidak mungkin anak-anakku bisa murtad. Tunggu dulu.
Tunggu dulu. Bagaimana Nabi, anaknya, Nabi Nuh, Nabi yang lain, keluarganya, Nabi Muhammad, pamannya. Apalagi kita manusia biasa. Sekarang mereka punya trik, mereka punya cara. Dengan mudah bisa memurtadkan anak-anak kita. Masuk ke sekolah-sekolah misalnya, mereka bikin seminar-seminar, mereka bikin kegiatan donor darah. Mereka membuat dari donor darah itu, mereka mendata siswa-siswa yang tidak mampu. Setelah itu ada bagian yang mendatangi rumah-rumah yang tidak mampu dari siswa tersebut. Ditawarkanlah kemudian beasiswa, diajaklah jalan, dibelikanlah segala macam fasilitas yang dibutuhkan. Didekatin. Saban hari diajak kemudian nyanyi-nyanyi. Habis itu kemudian diajak ikut kebaktian. Antar aku bang, aku mau ke kebaktian. Apa itu? Ikut aja, abang jauh-jauh aja dari sini, kami sedang ingin berdoa. Lama-lama ditawarin, mau nggak ikut dengan kita gini-gini. Akhirnya apa yang terjadi? Murtad. Hati-hati. Bikin seminar, donor darah, santunan, sosialisasi, bakti sosial. Itu ada. Bakti sosial itu dulu gencar sekali. Tahun 98 itu gencar sekali. Bagian Malino, bagian Sopeng. Itu daerah-daerah yang menjadi titik rawan. Dan itu kita lihat nyata. Ini sekarang ini yang kita temui, yang saya temui dengan tim itu adalah generasi ketiga menuju generasi keempat. Maksudnya generasi pertama dulu didatangi oleh misionaris, dikasih cangkul, dikasih pupuk urea, dikasih TSP, dikasih bibit. Itu generasi pertama. Habis itu diajak bla 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 bla, murtad. Anaknya generasi kedua, anaknya generasi ketiga. Ini sekarang generasi keempat. Nah, alhamdulillah tim kita dari beberapa penggiat dakwah anti pemurtadan itu sudah masuk, dan generasi ketiga ini alhamdulillah sudah banyak yang kita selamatkan kembali ke Islam. Generasi kedua juga demikian adanya. Ini generasi yang pertama ini yang sudah banyak masuk ke neraka. Gara-gara cangkul masuk ke neraka, gara-gara bibit masuk ke neraka. Bahkan ada gara-gara sempak masuk ke dalam neraka. Nah, ini kita tidak menginginkan. Jadi jangan sombong. Saya ini kan lulusan pesantren, anak saya nggak mungkin. Mereka kan udah. Bagaimana dengan Taifuddin Ibrahim? Kurang apa lagi dia? Kenapa bisa jadi beleng-beleng seperti itu? Itu aja takarannya dulu. Tidak semua kita itu tidak cinta dunia. Hari ini mungkin ya kita masih enjoy aja, bisa makan, ada suami, anak-anak bisa sekolah karena ada suami. Besok hari kalau suami sudah minta pindah alam, ibu permisi ya, aku pindah ke alam berikutnya, jaga anak-anak baik-baik ya. Nah, anak-anak sudah kehilangan arah. Apa yang terjadi? Didatanginlah wakil setan datang kepadanya. Apa yang terjadi? Murtad. Tak ada yang bisa menghalang. Sama seperti ketika orang mau syahadat mu'allaf, tak ada yang bisa menghalang. Kalau sudah hatinya jatuh cinta, mau kayak mana? Kalau sudah dia sudah dicambak-cambai, kupingnya udah dikasih suapan-suapan tiupan surga, udah selesai. Kalau sudah yang dibawa perut itu bicara, tembok pun ditabraknya. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati, Maka tolong apologet Islam ini menjaga marwah, menjaga harkat martabat, menjaga sikapnya. Kemudian materi-materi yang ada, sahabat-sahabat yang ada di YouTube itu di-share, di-subscribe, diajarkan kepada teman-temannya. Ini tolong di-subscribe, ini tonton hari ini, mungkin tidak besok hari kalian butuh. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru. Bilang si Cuma tadi tuh. Waduh, Mana ada dia sebut nama saya Bang Andi. Apa dibilang si Suma tadi, kata dia. Oten berarti. Paling Assalamualaikum. diturunkan dulu gurunya karena ada suara anak kecil, takut
Rungkat. Oh iya betul, betul, betul. Dinaikkan lagi nanti kalau anaknya sudah dicekek. Kalau dia nanya apa yang dimaksud dengan Manyuma, berarti dia nggak ngerti bahasa Indonesia dong. Nggak ngerti, berarti Bang Andi. Ini gimana ini namanya ini? Aduh. Waduh, mending diganti dulu lah namanya, kita turunkan Selamat dulu mungkin ya. siang, sebentar bang, saya mau tanya bang. Anda agama apa dulu? Islam dong, tentunya Islam, saya maju paling depan. Tapi kok Udah lah. pakai nama Nabi? Udahlah, gak ada nama lain. Gambarnya pun kayak Nggak seimbang namamu dengan fotomu. Islam tapi begitu kelakuanmu. Ah, gak amat. Ayo naik teman-teman Kristen. Mencintai Nabi itu bukan berlebihan seperti itu. Ada tempatnya menyebut nama beliau. Bukan disandingkan dengan foto kayak begitu. Biasanya oten itu bang, oten nggak Islam itu. Nyamar-nyamar. Ayo naik tadi, siapa yang punya anak bayi tuh? Dicekik pengen anak. Waalaikumsalam, yang di bawah yang nggak kebaca typingannya. Masya Allah ya. Jadi betul kata Banyuma itu, memang harus ikro, belajar terus begitu ya. Bayangkan kalau kita di atas mobil dalam kemacetan ya, saya lirik-lirik, Banyuma keren tidur, kok nggak ada suara gitu. Ya belajar, baca apa sih Banyuma? Ya bacalah. Gitu. Begitu juga kalau di kamar, ngapain sih orang ini? Ya bacalah. Jadi memang harus waktunya belajar supaya ada yang kita tahu. Iya betul Bang Andi. Kira-kira. Kalau kita membaca, ada yang kita lupa. Ya. Kalau kita tidak membaca, tidak ada yang kita lupa. Contoh ditanya, Bunda Rahma, tahu nggak apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya kalau pernah membaca, tunggu. Saya ingat, pernah saya baca. Nah, itu dia menggali ingatan kembali yang sudah tertimbun dengan peristiwa-peristiwa yang lama. Digali apa yang terjadi. Senam otak. Artinya dia menghindari pikungan lebih dini. Tapi kalau tidak pernah membaca, ya apa yang mau diingat? Otak beku. Bunda Rumah tahu fotosintetis? Enggak, ya sudah selesai, vakum. Nah, itu fungsinya membaca. Jadi ikra, selalu membaca. Tapi kalau yang di sebelah ini kebanyakan nggak pernah membaca, dia tidak tahu, tidak bawa data, tapi kalau diskusi paling pinter dia. Itu roco saja. Kayak peliharaan saya Bang Andi, bom. Wah kalau ada kok ditanya gitu tuh, angsa saya yang di wisata itu nyonyol aja terus kerjanya, dinasihatin nggak mau mendengar. Berarti pakarnya bagus, Gurunda itu pakarnya bagus. Iya dedak. Nah, ledak pakarnya bagus. Gacor kalau kata orang Sunda. Tapi angsa yang di tempatku itu dulu aja makan dedak. Setelah tinggal sama kami kurang lebih 2 tahun, sekarang makannya itu rumput Jepang, kami potong-potong halus, dimakannya sama suami istri. Begitu ditanya, kenapa sekarang kamu lebih tertarik makan gelang, makan tali-talian? Kata dia, singa aja makan jerami kok, masa kami enggak? Gitu katanya. Bener sih, nggak makan jerami. Tapi kenapa megangin angsa menyebut nama bom ya? Namanya memang Bang Andi. Oh, Beliau punya memang nama dari dulu. Karena cara jalannya lucu. iya ya. Kalau Gak ada jalan kan, hubungannya dengan. kalau jalan bukan palanya yang goyang, pantatnya yang geser. Iya. Iya. Makanya kalau saya nyebut bom itu bukan nyebut seseorang, saya nyebut peliharaan saya. Oh. Lagian juga mereka itu bukan nama aslinya bom.
Emang ada yang tersinggung Bang Andi? Nggak boleh lah tersinggung. Nggak. Kalau tersinggung berarti merasa dong. Because Paling of tersungging. that. Tapi semalam itu Bang Juma semakin seru gitu loh ya. Semakin seru tapi karena waktu pula ya saya tutup dengan Ustadz Alif terakhir sama apa ya dari Papua. Pak Nasir juga dari NTT sama-sama on cam gitu. Semalam agak seru memang. Jadi kalau bisa Bang Juma diteruskan itu. Jadi mengurangi mereka itu menghujat kalau on cam persyaratannya. Kalau Bang Juma yang on cam juga gitu. Iya Bang Andi, betul itu. Benar-benar. Tapi rata-rata itu yang ku naikkan noten semalam ini pengikutnya kadang 9 biji, 15 biji. Ya gimana itu? Kalau nggak persyaratannya harus on cam, nggak ada diskusi. Kalau Mereka ini pada ciut yang lain. Kalau kita cek dia nggak bisa on cam, kita beri kesempatan dulu. Sepanjang dia benar-benar ingin diskusi, tidak ada hujatan ya kita maklumi aja. Tapi kalau sudah bisa on cam, kita lihat punya akun bisa on cam terus enggak, ya itu wajib on cam itu Bunda. Itu maksudnya. Persyaratan on cam itu bisakah 13? Bisa sih? Maksudnya gini, kalau dia tidak bisa on cam dia naik. Enggak di apa-apa, bawah dia- itu Deng. Ada yang bilang 13 bisa on cam. Nggak bisa. Nggak ada. Bukan, kemarin Bang Juma sampai penontonnya 13K. Bang Jumanya on cam terus gitu. 13K penonton. Oh siap-siap. Keren-keren emang kemarin. Cuman kalau udah banyak penonton kayak gitu agak berat gitu ya. Kenapa ya? Makanya kalau aku yang moderator dibawa ku keluarin semua yang muslim, nama-nama muslim. Saya buka dulu kan, saya lihat ini muslim ya. Sudah aku matikan semua. Maka ringan. Kalau kita biarkan sampai ratusan loh yang multi di bawah. Jadi nggak apa-apa lah aku agak-agak kejam ya, mohon maaf netizen karena berat komal tuh nggak bisa ini ngelek. Bunda Gemini mau naik, Bun. Jadi saya kadang beritahu teman-teman muslim kalau bisa jangan request dulu lah kalau nggak penting-penting banget gitu. Kalau request dinaikkan cuman saya penggamannya Bang Juma saya ini begini apalagi semacam dia datang seperti guru menggurui gitu ya. Bukan nggak mau tapi kalau bisa dijapri aja. Ya, lebih kasih materi kepada kami welcome kok. Terima. Kami welcome menerimanya itu gitu. Tapi bukan tempatnya di situ saat diskusi. Gitu kira-kira teman-teman ya. Kita menghormati kok semua pendapat itu. Tapi bukan momennya di situ. Karena arena sudah diskusi, bukan arena saling memberi informasi Saling sapa. begitu kira-kira. Setuju. Share Bunda Nadia, Bang Temon, oten-otennya. Siap, kita share dulu Udah oten-otennya. punah, oten. Tapi sisa yang remah-remahnya paling ditemuin Ntar, share dulu. Aslinya mereka itu penakut, Bun. Enggak gini loh, jadi kembali ke topik. Ada beberapa tadi orang naik, ada dua saya tanya bahwa sebagaimana topik kita hari ini antikristus itu di kalangan mereka sendiri. Itu yang terjadi. Pendeta-pendetaan, maskara dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga yang songong antikristus itu ya di luar Kristen katanya. Wah ini sudah berlebihan. Itu kesimpulannya hari ini Bang Juma. Antikristus dari mereka sendiri. Itu pasti itu, wajib hukumnya itu. Demi ilmu. Gak boleh tidak. Gak boleh tidak. Itu wajib hukumnya. Karena ya kalau kita tidak antikristus. Percayakah kita kepada Kristus? Kalau dikatakan Kristus adalah Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, ya kita imani, kita beriman, meski pola iman kita itu ke Al-Quran bukan ke Bible mereka. Tapi ketika diajarkan oleh mereka beliau adalah Mesias, ya kita beriman, iman kita itu di situ.
Memang Mesias inilah yang kemudian mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW akan datang sebagai pelanjut estafet pengajarannya kepada manusia dalam cakupan kecil, yaitu Bani Israel saja. Itu yang benarnya itu di situ. Jadi kita bukan antikristus. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri. Alhamdulillah. Kalau kita menghargai Nabi Isa, kita mencintai beliau, perjuangan beliau, sampai ada upaya pembunuhan terhadap beliau. Saya sempat berpikir, andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, maka saya orang yang paling depan membela beliau. Tak ada kemudian tentara Romawi habis ku tendang semua pantatnya, ku siram mukanya pakai air kapurung. Rasanya dikit itu. Iya, pokoknya saya lempari kue panada, jalan kote, ku siram mukanya pakai air soto Makassar. Tak ada yang berani sentuh Nabi Isa andaikan saya pada saat itu ada. Berarti lebih berani kayak daripada murid-muridnya ya? Oh iya dong, orang sudah lihat beliau jalan di atas air, mau ragu apa lagi? Mati kita sama-sama guru. Iya. Guru jangan lari, berdiri di belakang Bang Zuma. Nah itu, di depan saya hanya pegang ketupat yang masak, setengah masak kan. Maju Pak Bom lempar matanya, ketupat. Langsung ketupat. Ada. Kalian berani sentuh. Iya, beda dengan para sahabat ya. Oh, kalau mereka yang hidup pada zaman itu Bang Handi, Nah, tepuk tangan, ayo bunuh cepat, bunuh cepat. Soalnya dosa saya banyak, bunuh cepat, bunuh, ikat kakinya, tangkap kakinya, pegang, bunuh. Kalau mereka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita umat Islam, khususnya Bang Suma hidup pada zaman itu, iya Bang, yang hidup pada zaman itu, maka pasti nyawa pun taruhannya. Apalagi kalau tentara Romawi cuman gendut-gendut kayak perutnya bom satu kali tendang kubungkus semua pakai karung goni, tenggelamkan di laut. berbeda dengan para sahabat Nabi gitu ya. Mereka rela mati demi memperjuangkan akidah Islam gitu. Nggak ada itu yang satu pun pemimpinnya harus tidak dilindungi gitu. Kalau ini kan para sahabat kok melarikan diri gitu loh. Nah, Iya, pokoknya iya Bang Handi. Pokoknya saya bilang ya, kalau Bang Suma hidup pada zaman itu bukan Yesusnya yang dikejar-kejar, saya yang kejar-kejar mereka. Pada saat mereka tidur, saya ikat sendal mereka dengan sendalnya, sesama sendal kan kasih baku ikat kan masing-masing sendalnya. Habis itu kuka bangun, bangun cepat, ada kebakaran, ada kebakaran. Bangun lari mereka terjungkil ke sana kemari. Itu peloncoy. Untung saya tidak hidup zaman itu. Serius. Kalau hidup zaman Tapi persoalannya kalau diskusi sama mereka itu sudah dinubuatkan, nggak bisa dilawan gitu loh. ya nggak bisa dong Bang Andi. Biarpun demikian kan itu kan cuma datang dari kitab mereka yang disusun berikutnya. Pokoknya saya belikan sayur kangkung di pasar Senen. Setiap potongan sayur kangkung itu kemasukan lombok biji Bang Andi. Tak sempat mereka menangkap. Dia hanya sibuk mencari es balok, es batu, es buah untuk menghilangkan rasa pedas di mulutnya. Karena lombok yang saya pesan pasti saat itu lombok dari kabupaten dari NTB, dari Mataram. Saya pesan yang memang pedisnya minta ampun. Gitu. Nggak ada yang berani sentuh Yesus. Andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, sudah mau kusiapkan senjata pakai botol plastik, isinya di dalam air lombok, begitu maju siram matanya. Yesus kubiarkan duduk, Tapi tidur santai. tidak ada Tuhan nyauten, kasiannya nggak ada Tuhan nyauten kalau. Ya tetaplah menuhankan Tuhan mereka yang Romawi kuno itu, Hercules sama Zeus. Iya kan? Betul banyak. Nggak perlu dibuatkan drama kayak gitu ya. Iya ngapain? Pokoknya tak berani orang sentuh. Andaikan saya hidup pada zaman itu, nggak berani. Titik, multi titik. Oh, ini. Tapi masih ada nggak sih Mbak Juma itu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia itu? Salam. Tahu apa nih? Pintar.
Pintar dikit Kristen Muslim. Hawariyun keturunannya Kebenaran. itu, pengikutnya itu setelah tiba ke masa Nabi Muhammad mereka meluk Islam. Bang, Oh, mereka cuma mungkin ya. Hawariyun itu siapa aja itu namanya tuh Hawariyun? Kristen Muslim Bisa. bang. Bang, kalau Enggak ngomong dijelaskan. itu, Kristen, kan, Kristen. Anda kan baru naik, Oh perkenalkan kebenaran diri dulu. ini si kebenaran. Lanjut. Perkenalkan diri dulu, orang lagi ngomong langsung main salah. Perkenalkan diri dulu, siapa, agama apa. Ya, saya merasa menarik tadi penuturan. Iya, Bang Anda Juma. siapa Ada namanya, Hawariyun. terus agama Anda apa. Kan saya bilang tadi Kristen, gimana? Oh ya sih? sudah. Topiknya ini ya, siapa antikristus itu topiknya. Silakan. Oh, antikristus. Ya, monggo. Ya, ya, ya. Siap, siap. Ya, antikristus itu ya orang yang mengatakan Kristus itu nggak jelas di mana gitu, nggak tahu di mana hidup, nggak tahu kapan dia hidup. Itulah yang antikristus. Antikristus itu orang yang mendudukkan Kristus bukan pada tempatnya. Itu antikristus. Iya, iya, setuju. Nah, Pak Bom Bom datang memperkenalkan diri. Nama saya Bom Bom, jenis kelamin pria. Tapi tak ada yang percaya. Oh, kamu laki-laki ya? Iya. Tapi tetap aja setiap malam begitu dia tidur selalu ingin dinaiki. Karena selalu dianggap perempuan. Itu artinya tidak percaya kalau Bom Bom itu laki-laki. Tiap malam punya siasat gimana caranya nidurin orang ini ya, tembem kali pipinya, lucu-lucu, unyu-unyu, pantatnya besar, bokongnya bahenol, dilihat dari belakang mantap kali lah. Tiap malam pingin dilakukan sesuatu yang mencemarkan. Berarti tidak percaya. Sudah dikatakan dia laki, tetap aja dianggap perempuan. Begitulah Yesus, aku ini Mesias, aku ini Kristus, dipaksa jadi Tuhan. Itu berarti anti terhadap Kristus. Kristus itu kan manusia, dipaksa jadi Tuhan. Anti dong. Ini kalau Kristus itu sama dengan Isa nggak? Yesus sama dengan Isa nggak kira-kira Bang Juma? Kalau dalam konsep Islam, saudara, kami diperkenalkan warasulan ila bani Israel. Datang utusan Allah pencipta langit dan bumi kepada bani Israel. Inni kad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang di tengah-tengah kalian untuk memberikan tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Aku membangkitkan orang mati atas izin Tuhan kalian. Aku membuat orang yang sakit sembuh atas izin Tuhan kalian. Itu yang kami imani. Nah, ternyata dari barat juga ada tokoh yang diajarkan bernama Yesus Kristus, hampir sama cerita itu. Bedanya kami mengetahui cerita itu dari Al-Quran, informasi dari langit. Kalian mengetahui informasinya dari bumi. Sumber cerita kita berbeda, menceritakan oknum yang sama. Kenapa sama? Karena di tengah Bani Israel itu cuma satu manusia yang lahir tanpa ayah, yang diberi mukjizat membangkitkan orang mati. Kami menyebutnya Isa Al-Masih, kalian menyebutnya Yesus Kristus. Berarti Tapi gini, saya kalau baca Quran, saya nggak tahu Isa itu kapan hidup, di mana hidup. Ada nggak ayat Quran menjelaskan? oh, sayangnya Al-Quran itu bukan buku biografi seperti kitab kalian. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Yang disampaikan Al-Quran itu pokok-pokok daripada tuduhan orang-orang kafir. Sedangkan Bible, catatan-catatan pewarta yang dicatat sedemikian apik supaya bisa diterima sebagai catatan penting. Beda. Al-Quran datang menyampaikan yang terkait dengan akidah, mensucikan oknum ini dari sanggahan, tuduhan, fitnahan, celaan, hinaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Itu bukan mempertentangkan tentang silsilah, bukan mempertentangkan tentang siapa mamanya, siapa anaknya. Tidak. Tapi Al-Quran datang ya, kapan Isa itu meluruskan akidah yang Nabi tersebut ajarkan kepada Bani Israel. Adakah Yesus memperkenalkan dirinya di dalam Bible? Ayo, tunjukkan sabdanya.
aku adalah anak ini, aku adalah ini, aku lahir di sini. Ada enggak? Kan itu buatan kalian sendiri, dibuat-buat. Ayo, buktikan kepada pikir saya. tadi Bang Juma ngerti Quran, rupanya nggak ngerti ya. Ya, tolong tunjukkan kepada saya di dalam Bible Yesus memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yesus, saya lahir di kandang kambing, nama bapak saya ini, nama ibu saya ini, saya dari keturunan ini. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Itu semua karangan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus memperkenalkan dirinya. Aku adalah anak Adam, anak Abraham, anak Yusuf, anak Eli, anak Matan, anak ini dan seterusnya. Ada nggak? Nehi, mericik, tumber jahe. Nggak ada. Itu semua karangan. Aku lahir di kandang binatang, kata siapa? Karangan. Maka informasi dari langit yang mengatakan beliau lahir di bawah pohon kurma Bang Juma, itu lebih sebentar, identik Bang Juma. daripada Biar saya karangan-karangan tunjukkan. orang dia lahir di kandang binatang. Ya, biar saya tunjukkan ya. Silakan. Siapakah Yesus menurut dia? Oke, saya Ya, tunjukkan. silakan. Oke. Di sini di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa Ya, datang roti, dia kepadaku." sebut dirinya roti. Ya, makanya dengarkan dulu. Santai aja Bang Juma, santai ya. Gak usah kejang-kejang. Jadi ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan Tidak haus haus. lagi. Oke. Nah. Di dalam Oke. Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Ya, terang Dan dunia, barang siapa PLN. mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. mengikuti aku, melainkan ia akan memperoleh terang yang hidup. Mengikuti. Jadi Oke, di sekarang dalam saya Yohanes- tanya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang silsilahnya dan tempat kelahirannya? Ada nggak? tentang silsilahnya. Iya, Anda kan bertanya sama aku, apakah Yesus dan Isa itu sama? Di dalam Al-Quran diterangkan hidup, dia lahir di bawah pohon kurma. Kalau di kitab kami dia lahir di kandang binatang. Oke, itu karangan. Nggak ada di Alkitab dia di kandang binatang. Di mana? Terus Anda yang lihat? mengatakan dia di kandang domba Nggak siapa? ada itu. Coba tunjukkan Yang mengatakan ayat dia mana lahir di kandang domba siapa? Nggak ada di Alkitab dia lahir di kandang domba. Jadi selama ini itu cuman cuci otak. Cuci Itu otak. cuman kabar-kabar Sekarang burung. gini, saya tanya sama Anda kan katanya mengerti Alkitab nih. Saya tanya, coba Jelaskan dulu anak Kita, kandang domba itu kita. apa. di mana dia dikatakan lahir di kandang domba. Tunjukkanlah. Saya belum pernah Itu lihat. kan Mana tahu tradisi. lagi saya lihat. Itu kan tradisi Gimana? Kristen. Berarti nggak ada ya di Alkitab dia lahir di kandang domba ya. Sepakat dulu Kok dong. jadi saya yang ditanya? Iya, tadi kan Anda yang menarasikan dia lahir di kandang binatang. Gimana Itu sih Anda kan ini? tradisi kalian. Ya, Itu berarti di tradisi Alkitab nggak kalian ada ya? yang mengatakan itu tradisi kalian. Kalau Berarti Anda di mengatakan Alkitab itu tidak yang ada, Anda bilang tadi nggak saudara, ada, betul nggak? Saudara, kalau itu ternyata tidak ditemukan di dalam kitab saudara, berarti kenapa harus mempermasalahkan tentang Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Iya, makanya saya tanya sama Anda, ada nggak dikatakan lahir di kandang binatang? Kan nggak ada. Kalau ada, Ya silakan tunjukkan kalau ada. nah kalau tidak ada berarti Kristen selama ini kena tipu dong. Nggak ada yang kena tipu. Anda yang Astagfirullahalazim, ya Allah Anda ya yang kena Karim. tipu. Kalau Iya, nggak ada. saudara, di dalam kitab saudara Lukas 2 misalnya, di situ diceritakan bahwa dia di dalam palungan. Palungan itu biasanya di mana? Ya, itu ada di dalam Nah, palungan. palungan ada. itu biasanya di mana? Di hotel? Palungan itu biasanya tempat makan hewan. Itu di mana? Kalau tempat makan hewan itu biasanya di mana? Di hotel? Ya kita nggak tahu di mana. Bisa juga Nah, diletakkan di dalam rumah. itulah makanya kenapa orang Kristen sebagian besar mengatakan Yesus itu lahir di kandang binatang. Ya boleh. Tetapi faktanya kan nggak ada tertulis ya. Anda harus akui itu. Ya sama, tidak ada tertulis Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kalian Tuhan kan? Ada tertulis kalau Yesus itu Tuhan. Ada tertulis kalau soal itu. Ya kalau Tuhan ada, kalau Theos tak ada dalilnya Yesus itu Theos itu di mana?
Theos. Di mana? Ya dia Di kan mana? memang dia bukan Theos, dia itu kan Ya, Theos. makanya dia bukan Tuhan Theos kalau itu kan begitu. apa? Tuhan Karena dari ya segala Tuhan itu Tuhan. Theos, yang dewa Raja, itu Theos. begitu. Makanya jangan gila permanen. Yesus itu cuman Tuhan. Pintar dikit kenapa, saudara? Iya, ini kan pintar dikit saya nih. Saya sudah Oh iya, pintar, cuman dikit memang banget nggak banyak. tapi. Dikit, ya dikit. Nah sekarang Makanya gini, maksud saya gini loh. Kalau Bang Juma bernarasi, maunya yang ada di dalam Alkitab, jangan yang nggak ada. Jadi kayak gini kan, malu kita. Udah bilang tadi dilahir di Anda kandang mengatakan ada malu binatang. kita katanya. Malu rupanya kita. nggak ada. Jadi Yesus kita itu malu tidak jadinya, pernah kan? mengajarkan agama Kristen, tapi kalian mengaku pengikutnya. Apa nggak malu itu? Pernah nggak Yesus mengatakan ajarannya Kristen? Pernah nggak? Yesus kan menyuruh mengikut dia. Dan Ya, kami sekarang siapa ngapain? yang Anda ikuti ke gereja? Ya perintah Yesus. Di mana Yesus memerintahkan ke gereja? Oke, saya tunjukkan. Yesus Oke. memerintahkan supaya kami berkumpul. Jadi kata Yesus begini. Yesus barang siapa memerintahkan yang kok kami berkumpul- pula. Yesus memerintahkan kepada muridnya Bani Israel, kok kamu pula yang Ya merasa. dengarkan dulu dong. Lah, Ini saya Anda minta di mana Yesus memerintahkan muridnya ke gereja. Ya, makanya saya bukakan ayatnya. Ya, Anda silakan. nampak, ya kan? Silakan. Oke, sebentar. Jadi Yesus teman-teman tidak pernah bercerita saya lahir di kandang di palungan, itu nggak ada ya. Saya ini begini, saya anaknya, nggak ada itu ya. Itu karangan semua, itu nggak ada ucapan Yesus seperti itu. Itu dicamkan itu. Ayo mana dalilnya? Oke, sebentar saya ambil nih. Ini dari Matius 18 ayat 20. Bunyinya begini ya. Oke. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Astagfirullah. aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Pasal Karim. ini, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul. Dan kenapa berkumpul di hari Minggu? Ya karena kebangkitan Yesus itu kan di hari Minggu. Jadi orang-orang Kristen itu berkumpul di hari Perintahnya Minggu. mana? Gitu. Ya ini tadi kan Di sebab- mana perintahnya? Di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, di situ Di aku mana? ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang Kristen itu sadar kalau mereka berkumpul, maka Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Makanya setiap hari Minggu orang-orang Kristen ini pergi ke gereja. Gereja itu kan dinamakan tempat perkumpulan. Jadi sarana untuk mendatangkan Yesus ke dalam tengah-tengah orang Kristen. Begitu kalau Anda Salah. mengerti. Anda salah. Anda jelaskan, Anda- Bang. Anda Jelaskan. salah. Gini, tak ajarin. Ajaran Yesus itu, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu kudu wajib diikutin karena dalam namanya, saudara, di situ bukan hanya sekedar nama. Di situ dikatakan apa? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul karena perkataanku, emos, ucapanku, firmanku, maka di situ aku berada di tengah-tengahnya. Sekarang di mana Yesus memerintahkan dengan mulutnya sendiri untuk orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi ini penyembahnya berkumpul? Di mana? Kalian itu sibuk sendiri. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian itu anti terhadap Yesus. Yang Yesus katakan dalam Matius 18:20 itu terkait dengan perkataannya. Siapa yang berkumpul 2 atau 3 orang berkumpul atas firmanku, perkataanku, ucapanku, ajaranku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang memperbincangkan firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Lah, di mana Yesus perintahkan orang-orang yang makan babi berkumpul, menyembah dirinya di hari Minggu lagi? Kalian itu antikristus, bukan pengikut Kristus. Kalau kalian itu pengikut Kristus, Kristus disunat, Kristus tidak makan babi, Kristus tidak makan asu, Kristus tidak ibadah minggu, Kristus tidak menyembah 3 pribadi, Kristus tidak mengkitabkan kitab Kristen, dan Kristus tidak pernah masuk ke gereja. Belajar cerdas apa? Sikit aja, sikit. Jangan terlalu sesat. Yesus itu berkata kepada Bani Israel, inilah susahnya kalau cuma terjemahan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan muridnya Bani Israel. Apa kuncinya? Yesus ketika datang, misalnya 1 miliar orang Yahudi,
Cuman 2 orang yang beriman kepadanya. Maka dia pertaruhkan itu. Siapa yang beriman kepadaku melebihi mengikuti yang 2 orang ini, maka mereka akan selamat. Mengikuti aku, percaya kepadaku bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Mereka memperoleh hidup kekal. Lah kalian berkongko-kongko hari Minggu ngapain? Mana ajaran Yesusnya? Berkongko-kongko hari Minggu tidak bersunat. Mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat itu? Tadi kan saya bukakan ayatnya sama Anda. Dalil Anda itu salah terjemahan. Hei, dalil Anda itu salah terjemahan. Kalau dikatakan nama itu onoma, di situ bukan onoma doang, di situ dikatakan emos. Emos itu ajaranku. Siapa 2 orang, 3 orang berkumpul dalam ajaranku, dalam perkataanku, atas namaku, maka aku berada di tengah-tengah mereka. Itu yang betul. Sekarang atas nama ajaran siapa? Ke gereja berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, para pemakan babi. Hah? Orang-orang yang memungut perpuluhan tapi mereka bukan Bani Lewi. Siapa yang ngajarkan? Di situ ada penipen. Tahu penipen? Penipu. Siapa penipu itu? Mereka yang nyamar-nyamar Bani Lewi. Kenapa dikatakan Bani Lewi dia nyamar Bani Lewi? Karena dia bukan darah Yakub, tapi mereka memungut perpuluhan. Penipu, pembohong. Perintahnya Elohim agar ke-11 anak dari Yakub, 10% dari penghasilannya diberikan kepada anaknya Lewi. Lewi yang harus diberikan 10%. Pendeta kamu udah matanya sipit, kumis cuma 13-12. Maksudnya kumis 13-12 apa itu Bang Suma? Sebelah kiri 12 lembar, sebelah kanan 13 lembar. Solet dia hidup seperti orang Yahudi. Kenapa? Susah tumbuh kumisnya. Karena dia berasal dari kutub yang berbeda dengan Yakub. Minta perpuluhan. Wih. Sampulo balak bapito. Mau yang enak-enak aja, yang penting gak peduli dia nyesatin orang, sesatkan orang. Semuanya dipretelin. Kata Yesus begini, lol. Yesus mengatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul membicarakan tentang ucapanku, perkataanku atas namaku, aku ada di tengah mereka. Dia mengatakan aku nabi, aku rasul untuk Bani Israel. Umat Islam lebih paten membahas Yesus. Kenapa? Umat Islam ketika berbicara tentang Yesus berdasarkan kalimat-kalimat kalam yang Yesus terima dari Tuhannya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible, meskipun itu bukan firman Tuhan. Tapi kami Islam jujur mendudukkan Yesus berdasarkan perkataannya. Kalian hanya mampu menyesatkan, menipu, mempretelin, mengoreksi, merevisi ucapan-ucapan yang mampu menyesatkan banyak orang. Apanya itu? Dalil kitab sendiri dipretelin. Oh, entah apa-apanya dibuatnya. Orang gendut dibunuh, dirubah. Orang gendut dilindungi. Penyesat itu penipu. Apa yang ada di permukaan tidak sama seperti apa yang ada di dalam. Yesusnya berkata, aku diutus hanya kepada domba. Ngerti domba enggak? Ngerti. Apa domba itu? Apa domba itu? Pengikutnya. Kau biaskan lagi. Padahal sudah jelas Yeremia 50. Domba itu adalah Bani Yakub. Kalian Bani Yakub enggak? Bukan. Berarti kalian siapa? Penyamar. Wahyu 3 nomor 9. Orang-orang yang bukan Israel, keturunan Israel, ngaku-ngaku keturunan Israel, itu adalah jemaat setan. Ya. Tapi yang perlu Anda ketahui ya, kan Yesus beberapa kali mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Itu bukan Yesus. Jadi siapa lagi tuh? Itu penyesat yang mau menyesatkan banyak orang. Ingat Bung. Ini Anda ini aneh sebenarnya, aneh. Kok aneh pula? Anda percaya ayat tuh? dipercaya. Oke sebentar, sumbernya sama ya kan? Sumbernya sama nih. Satu ayat dibenarkan, ayat yang lain ditolak. Soalnya sementara kitabmu bukan satu firman tuh, Tuhan soalnya satu. Bung. Kitabmu Makanya bukan ini firman Anda Tuhan ini soalnya. Anda mendapatkan cerita-cerita itu dari orang yang tidak jelas. Matius yang menceritakan, Matius 10.
Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Itu dalil. Melainkan pergilah ke domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu dalil. Tetapi di buku yang sama, Yesus juga dituduh berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan besar, ini yang menulis ini siapa? Ternyata setelah kita lihat Matius 9 nomor 9, bukan murid Yesus. Wajar. Rupanya bukan murid Yesus yang menulis di situ. Wajar. Siapa kira-kira itu yang menulis kalau Anda tahu? Nggak ada yang tahu. Kayaknya. Kamu aja nggak tahu, apalagi aku. Jadi begini ya. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu itu salah, kita harus menunjukkan yang benar. Saudara. Jadi kalau kita ini kalau Anda menyatakan sesuatu salah tapi tidak tahu mana yang benar. Ya sudah kalau namanya begitu. gabrol. Ya sudah kalau begitu, tolong tunjukkan di buku Matius yang menuliskan itu adalah Matius. Ya udah, itu kan jelas di ketika kita Mana? buka Ayo. Matius. Matius mana? Ketika kita Di Matius buka- berapa? Sebentar. Matius berapa menyatakan bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius? Di mana? Ayo. Oh, maksudnya kenapa sih? Nah. Pertanyaannya bukan begitu, Saudara Juma. Aturan Anda bertanya. Kenapa sih itu disimpulkan Kalau Matius? Paulus, Kan begitu. saudara, kalau Paulus ini mengakui dia yang menulis Timotius, dia menulis kemudian Galatia dari Paulus. Sekarang buku Matius mana? Buktikan kalau itu tulisan Matius. Mana? Malu kau kan? Oke, bukan malu. Gini. Silakan kau Kenapa tunjukkan. sih? Ya, pertanyaannya Silakan kan kau begini. tunjukkan. Kenapa? Iya, makanya saya tunjukkan. Sabar dong. Kenapa sih silakan. kitab Matius itu dikatakan penulisnya adalah Matius? Ya, silakan. kan? Jadi mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan sebentar. dong. Oke. Kitab Matius secara tradisional itu kan dikatakannya ditulis oleh Matius. Alasannya apa sih? Kan itu yang bertanya nih. Apa Mana alasannya? buktinya? Oke. Jangan alasan. Jadi Mana saya- bukti? ya, Mana bukti saya kalau yang tunjukkan nulis ya. itu Matius? Kok Makanya dengarkan alasannya? dong, dengarkan. Itu kan Jadi begini. sangkaan Anda saja dengan memberikan bukti seenak perut Anda. Mana dalilnya? Dari Matius, murid Yesus. Nah, coba tunjukkan di Matius mana Makanya saya tertulis. tunjukkan nih. Oke. Yang pertama, tradisi gereja awal sejak abad Yeay. kedua Masehi, para bapak-bapak gereja seperti Papias, Ireneus, kalau Anda pernah dengar ya, Origen, menyatakan bahwa Matius adalah penulis Injil ini. Jadi kesaksian mereka ini dasar kuat bagi keyakinan tradisional ini, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius itu kan seorang rasul kan? Jadi seorang rasul maksudnya Matius salah satu dari ke-12 murid Yesus. Mana bukti, Jadi sebagai seorang rasul, dia kan saksi mata tuh dari banyak peristiwa yang dicatat di dalam Injilnya. Bukti. Makanya diyakini itu Matius. Bukti. Itu tadi kan bukti bapak-bapak gereja itu sebagai bukti kan? Justru saudara dengarkan saya. Kalau Anda itu menggunakan akal sehat, ya, secara internal buku Matius itu sendiri menjelaskan, menguraikan bahwa penulis buku Matius bukanlah murid Yesus. Dalilnya secara internal Matius 9 nomor 9 sampai nomor 10. Membuktikan secara akurat penulis daripada buku Matius bukan Matius. Internal buku itu sendiri yang mencatat aku ditulis bukan dari Matius. Terus ente datang mengatakan, kenapa kamu terima satu catatan yang lain kau tidak terima? Padahal itu buku yang sama. Saya jawab, karena kitabmu bukan firman Tuhan, melainkan hanya hasil penyelidikan. Apa yang ditemukan penyelidik daripada penulis Matius, itu yang ditorehkan, itu yang ditulis. Kalau indah-indah ditulisnya, kalau agak jumping enggak ditulisnya. Dan dia dan dia penulis buku Matius tidak pernah berkata yang aku tuliskan ini adalah firman Tuhan. Tak ada. Kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Sampai bom-bom habis operasi plastik ganti hidung menjadi hidung babi, kau tidak akan pernah bisa menemukan data itu. Mana? Buktikan. Jangan sok Kristen doang, tapi ilmu
kepala kosong. Jangan ngaku anak Tuhan kalau yang kayak gini aja kalian nggak tahu, karena Tuhan itu maha tahu. Minimal anaknya ada sedikit tahu lah. Tapi kalau pada bahlul, pada cupu, ngapain ngaku anak Tuhan? Hah? Ngapain ngaku anak Tuhan tapi nol, kitabnya sendiri nggak tahu? Mending kalian itu mengaku aja anak kambing. Iya kan? Mana coba ucapan pengarang buku Matius, aku menerima wahyu dari Sang Ilahi, lalu aku menuliskan karena ini adalah wahyu dan harus disampaikan kepada mana Membuktikan ini ajaran Yesus atau bukan? ajaran Yesus pula yang saya tanya. Saya Bung, kalau mengambil buku Bibelmu ini lalu bikin buku sendiri, saya terbitkan sendiri, saya ambil semua catatan-catatan yang warna merah, boleh dong saya mengatakan ini kitab suci karena ini 100% catatan adalah ucapan Yesus, boleh dong? Tapi bukan kayak begitu, Cak Ayu. Kitab Matius itu harus kau buktikan bahwasanya Matius murid Yesus lah yang menuliskan buku itu dengan validasi dan kemudian legalitas standing dari Yesus. Ada tidak? Gak ada. Maka wajar saya sebagai apologet Islam mengambil dan menabrakkan isi dalamnya. Kenapa? Karena bukan firiman Tuhan. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus konon diceritakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain melainkan kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus di data nomor 15 bab 15 nomor 24, Yesus dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba, yaitu Bani Israel yang sesat. Muncul pernyataan, ada Yesus keluar dari kubur lalu memanggil yang muridnya, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikut. Kan koplak. Di sisi lain Yesusnya melarang, di sisi lain Yesusnya mendorong. Artinya ada Yesus lain. Ada nggak indikasi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus? Ada nggak? Ada. Berarti sang penulis sedang merangkum pernyataan Yesus yang asli dan pernyataan Yesus yang palsu. Itu identifikasi kebenaran itu kudu wajib kayak begitu kalau kita ingin mengkaji sebuah pernyataan secara ilmiah. Begitu Cak Ayu. Makanya beriman itu kudu wajib berakal, jangan cuma imani tok. Kalau kau cuma modal kepercayaan saja, meyakini saja, imani saja, tai sapi kau simpan di piring, habis itu kau potongkan bawang merah, habis itu kau kasih sayur-sayur lalapan, habis itu kasih telur di samping-sampingnya, kau katakan ini makan lezat pun bisa kau makan. Paham? Karena modal iman, modal percaya tok, tidak pakai akal. Begitu Anda merasakan kok lain-lain ya, oh mungkin karena terlalu banyak mericanya, loh kok ada kayak bau-bau rumputnya, oh mungkin terlalu banyak kemudian kombinasi rempah yang dari India. Ada saja alasannya untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang tidak benar, karena memang dasarnya sudah palsu, berasal dari sang penyesat, maka semuanya tersesat. Sekali-kali lah saudaraku Kristen pakai akal, apa sikit aja. Jangan terlalu berlebihan. Sulit bagi kami menjelaskan titik kebenaran itu kalau kalian sendiri menutup kebenaran itu. Padahal sumbernya dari kitab kalian sendiri. Secara internal, bukan eksternal, bukan pernyataan orang loh. Pernyataan penulis. Sabar dulu. Penulisnya sendiri yang mengatakan, aku melihat seorang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus datang kepadanya, memanggilnya, ikutlah daku. Lalu kemudian Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Bibelmu yang menelanjangi dirinya sendiri. Penulisnya mencatat, ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Setelah itu Yesus mendatangi dia, lalu Yesus berkata kepadanya, wahai Matius, ikutlah denganku. Lalu dia berdiri dan mengikuti Yesus. Ternyata
kata nia pale Matius mengukip buku Matius kukana to minake Matius sambalu. Jadi secara internal buku itu menjelaskan kepada orang yang berakal, rupa-rupanya buku Matius yang diagung-agungkan oleh bom-bom selama ini sebagai firman Tuhan, ternyata itu hanya karangan orang yang tidak ketahuan siapa dia. Selesai, saya sholat asar dulu, silakan diambil alih. Lanjut teman-teman. Oke, Saudara Juma sudah selesai ya. Jadi mungkin begini aja terakhir dari saya ya begini. Ini kan panjang lebar mengenai Alkitab, mengenai yang lain diterangkan, tapi semuanya memang sih nyeleneh ya. Nggak sama antara kenyataan dengan yang diutarakan Saudara Juma tadi. Tapi ketika ditanya balik ke Al-Quran, Saudara Juma ini memang nggak tahu. Ditanya Hawarion, dia bercerita tentang Hawarion, siapa nama murid-muridnya, Hawarionnya dia nggak tahu. Dan siapa penulis kitab juga, kalau dia sendiri ditanyakan nggak tahu tuh siapa penulis kitab daripada Al-Fatihah, siapa yang menulis Al-Fatihah, nggak tahu juga. Ini teman-teman Islam ini memang Nggak usah berbohong, nggak usah ditambah-tambahin. Kebenaran. Bukan kebenaran, kesesatan. Pintar dikit. Framing lagi kerjam. Halo, kedengaran suara? ya kedengaran. Tapi begitu aja saudara-saudara ya. Terima kasih ya karena Jangan dulu kabur. Jangan dulu kabur. Kok Saya nggak bisa-bisanya kabur. framing? Oke, baik. kok framing? Siapa yang framing? Kok bilang gak ada? Kan saya memang mengatakan. Al-Quran itu jelas. Coba Rahma, coba kamu katakan siapa nama Hawarion daripada Isa di situ. Siapa nama-nama Hawarion? Enggak disampaikan di Al-Quran. Enggak berarti Tunggu disampaikan. dulu. Coba adalah- kau sebutkan di mana Yesus menyebut nama muridnya. Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya. Hai kalian 12 orang yang aku pilih. Simon, Petrus, Bom-bom, Edis, ini. Mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya? Hah? Hei! Sholat dulu. Itu karangan semua, itu karangan. Cak Ayu. Oke, saya tunjukkan nih. Di dalam Injil Matius ya, ini ayat 4 nih, 18 sampai 22. Weh, biblos. Yesus. Dari mana kau tuh si penulis Yesus Biblos. Simon Silakan Bang Andi. dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes untuk menjadi muridnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya sedang menjala ikan. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, itu "Mari ikutlah pengakuan aku, penulis yang dan saya kamu katakan akan di mana dijadikan Yesus manusia." menyebutkan nama-nama muridnya. Itu pernyataan Ada, tapi Anda penulis. sangka. Saudaraku, itu pernyataan penulis. Yang saya maksudkan di mana Yesus mengabsen muridnya. Murid-murid. Coba lihat dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan begini, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Nah, di mana Yesus menyebut nama 12 itu? Enggak ada, Cak Ayu. Sholat dulu lah. Lanjut yang lain. Dengar Itu, bro. kan? Nah, Jadi lanjut, Yesus itu nggak pernah menyebut nama muridnya. Yang menyebut nama-nama murid itu penulis belakangan. Kan itu faktanya. Jadi kalau ditanya apa, jawab apa. Pertanyaan Banyuma itu bukan perkataan penulis menyebut nama murid. Tapi perkataan Yesus waktu dia mengabsen muridnya. Dia hanya menyebut 12 murid. Tidak menyebutkan nama-namanya. Berbicara mengenai Yesus berarti berbicara mengenai pernyataan dari penulis. Kita ini kan mengetahui perkataan Yakin. Yesus juga dari penulis, ya kan? Ya, yakin Ya semua gitu, perkataan penulis itu penulis. perkataan Yesus. Yakin? Ya itu yang kita tahu kan. Kalau Anda tidak melihat keempat kitab ini, dari mana Anda mengenal Yesus? Coba Anda terangkan sama saya. Kalau perkataan penulis itu adalah perkataan Yesus juga, Anda yakin itu? Yakin dulu nih. Sekarang Yakin Anda dulu. tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan nih. Saya ini ngomong Di mana tidak Anda mengenal perlu. Yesus selain dari keempat
Saya ngomong to the point loh. Anda yakin perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Itu dulu. Kalau udah yakin baru kita masuk ke materinya. Yakin nggak nih? Nanti tak kasih contoh. Tak kasih contoh bagaimana penulis menulis Yesus seperti A, B, C, D begitu. Nanti kamu juga gak percaya loh. Tak kasih data Bible bagaimana penulis menulis tentang siapa Yesus. Nanti pasti kamu gak percaya. Ayo buka mic-nya. Yakin dulu tapi. Ayo. Buka mic-nya. Dikit. Ragu dia Bang Andi. Yakin dulu. Anda Yakin ya? mute saya, terus Anda suruh buka mute. Gimana sih Anda ini? Ya, oke. Anda yakin tutup ya? mulut saya langsung Anda suruh saya berbicara. Ini logika Anda kemana? Oke, sekarang dengarkan. Anda yakin nggak semua perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Kamu dengar lo ini loh. Tinggal buka mic. Buka yakin atau tidak yakin dulu. Buka mic, jawab yakin atau tidak yakin. Udah pasti yakin saya. Oke, Gimana sih baik. kamu ini? Saya kasih contoh satu. Ya, kau kasih contoh lah apa Oke. itu? Paulus menulis Kok Yesus. Paulus, ini kamu berbicara tentang Injil atau tentang kitab yang Ya, ditulis Paulus oleh menulis Paulus? tentang murid. Oke, kalau begitu saya ke Lukas. Saya ke Lukas, begitu ya. Ya, silakan gitu dong. Saya ke Lukas. Lompat-lompat kamu. Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Anda percaya atau tidak? Ya percaya, saya bilang tadi percaya kan. Baik, Mana sih baik. kamu? Lanjut, lanjut. Mana siapa ini? Jadi menurut Anda, Bunda Maria itu melahirkan apa? Faktanya nih. Bunda Maria melahirkan apa faktanya? Manusia atau Tuhan? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Ya, jadi Lahir faktanya, faktanya Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? yang melahirkan manusia yang menjadi Tuhan itu. Nah, ini kan kamu nggak setuju dengan penulis tadi. Kenapa nggak setuju? Saya ulang lagi, saya ulang ya. Saya setuju. Dengerin dulu, dengerin. Kamu jangan membantah dirimu sendiri. Lukas menulis Bunda Maria melahirkan apa? Woi, jawab. Melahirkan Tuhan, melahirkan Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Faktanya Bunda Maria melahirkan apa? Yang melahirkan Tuhan, faktanya. Yakin? Yakin. Yakin, baik. Jadi bayi itu Tuhan ya? Yang dilahirkan Maria? Baik. Yang dibungkus selampin taruh di palungan, tempat makanan hewan itu Tuhan? Tuhan. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Yakin. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhan ditaruh di tempat kandang binatang atau tempat makanan binatang. Kandang binatang nggak ada dikatakan. Oke, baik. Itu palungan itu tempat makanan orang apa makanan hewan? Makanan hewan. Makanan hewan. Layak nggak Tuhan ditaruh di tempat makanan hewan? Layak nggak? Ya menurut Alkitab itu layak, dilayakkan. Layak, baik, baik. Mm-mm. Terus kemudian, apakah bayi itu sudah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta atau bukan? Maksudnya ini pertanyaan kamu ini apa ini? Kamu nggak ngerti apa yang kamu tanyakan ini? Saya yakin nih. Ya, apakah kamu yakin bayi itu Tuhan Maha Kuasa? Yakin, dia itu Yakin, Tuhan yang Maha baik. Kuasa. Di mana tertulis Baik. Wahyu 1 ayat 8. Oke, Yesus itu baik, yang Maha lanjut. Kuasa. Nah, lanjut. Ya. Apa tunjukkan kemahakuasaan Tuhanmu Yesus waktu dia bayi? Silakan. Waktu dia bayi tidak ada diceritakan. Tapi kamu tadi mengatakan Tuhan Maha Kuasa jadi bayi. Iya, tetap. Apa yang dikuasai bayi itu waktu itu? Oke, baik. Tidak ada diceritakan waktu bayi. Gimana sih kamu ini? Oke, baik. Lanjut. Nah, Apakah bayi itu disembah waktu dia dilahirkan? disembah. Oke, baik. Siapa sembahannya Maria waktu itu, waktu melahirkan bayi? Siapa sembahannya? Nggak ada dituliskan siapa sembahannya. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Tidak ada disebutkan siapa Tidak Tuhannya disebutkan. Maria. Baik, lanjut.
Apakah Tuhan itu maha kuasa? Ya, betul. Oke. Apakah bayi Tuhan ini maha kuasa? Bayi Tuhan. Maksudnya bayi Tuhan gimana tuh? Tuhan bayi. Apakah Tuhan bayi ini maha kuasa? Iya. Oke, baik. Dari tadi jawab iya. Oke. Apakah Tuhan bayi ini sudah bisa mencari makanan sendiri atau tergantung sama orang lain? Tidak ada tertulis kalau soal itu. Tidak tertulis. Apakah bayi ini butuh air susu ibu? Tidak ada tertulis. Ada tertulis. Dikasih ada. ASI. Ada dikasih ASI. Ada, coba tunjukkanlah gimana itu. Ada tertulis dikasih ASI kok. Iya, di mana? Tunjukkan ayat. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Siap gitu dong. Mantap kalau kamu bilang ayatnya ya kan. Coba kamu bukalah. Apa isinya tuh? Kamu nggak punya Bible di situ? Saya nggak punya. Nggak punya, nggak apa-apa. Wajar lah. Kristen itu nggak bisa pegang Bible kemana-mana. Ya saya di luar kan nggak mungkin bawa Bible kemana-mana, gimana sih? Baik. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau. Gimana itu? Yang bilang itu siapa? Orang kan? Apakah dia tahu Yesus itu disusui atau tidak? Berarti Tidak, dia hanya merasa bahwa setiap orang anak kecil itu pasti disusui. Faktanya kan menurut enggak. Anda, dengerin pertanyaannya. Menurut Anda perkataan orang ini salah atau benar? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu. Terus yang kau tahu tahu apa? Yang aku tahu Yesus itu yang maha kuasa. Oke. Ada ayatnya. Maha kuasa. Gitu. Baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Ya, maha kuasa. Apa yang dikuasai dia waktu bayi? Nggak tertulis. Apa? Nggak dituliskan apa yang dikuasai. Kenapa lu menangis? Siapa yang nangis? Kecil suara lu, turun tensinya ini. Aduh, kamu hanya Iya. pintar framing aja ternyata ya. Nggak ada yang Saya kamu lagi lupa. nanya. Kau bilang bayi itu maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Kalau maha kuasa biasa yang dikuasai kan semuanya. Biasanya. Apa? Salah satunya aja apa? Apapun hidup kamu pun dikuasainya hidup kamu. Mana datanya? Mana datanya bayi maha kuasa? Oh. Bahwa Yesus itu maha kuasa, datanya di mana? Mana datanya bayi Yesus maha kuasa? Iya, di Wahyu 1 ayat 8. Apa tertulis itu? Di situ dikatakan bahwa Yesus itu yang maha kuasa. Yakin maha kuasa? Yakin dong. Gimana sih kamu ini? Dia bergerak sendiri aja nggak bisa, belum bisa jalan, ngompol aja masih diceboin, masih butuh bantuan orang tua. Apakah Tuhan seperti ini tergantung sama orang tuanya? Masuk akal lu bilang maha kuasa? Jawab. Masuk akal. Jangan nangis. Jangan nangis. Woi. Masuk akal gimana sih kamu ini? Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal bayi Tuhan maha kuasa dirawat oleh manusia begitu. Masuk akal. Ya enggak masuk akalnya di mana sih? Jadi menurut kamu manusia merawat Tuhan masuk akal? Masuk akal. Yakin? Yakin. Oke, Gimana sih kamu? baik, gak apa-apa biar nanti saya menilai. Jadi menurut mereka ini teman-teman, ya ada Tuhan dirawat oleh manusia masuk akal. Kebalik kan? Mestinya Tuhan yang merawat manusia, bukan manusia merawat Tuhan kan gitu. Gak apa-apa, masuk akal menurut mereka. Lanjut ya. Sebentar. Kalau saya katakan begini satu aja, kamu pasti langsung nolak nih. Bahwa kamu ini orang yang nggak percaya Quran. Nggak usah pindah dulu, jangan pindah topik dulu. Nah, kan? Langsung Jangan nolak pindah kau, karena topik kau dulu. nggak percaya Quran. Saya jamin kamu langsung. Jangan Kalau pindah dari topik tadi, dulu. saya Jangan kan pindah menerima topik. Alkitab. Kalau kamu, saya jamin 1000% kamu. Nggak, jangan pindah topik dulu. Ini dulu belum kelar. Inilah Kristen kalau diskusi. Kalau udah mau nangis pindah topik dia. Jangan pindah topik dulu. Yohanes 5:30 nih, ini udah dewasa nih. Yesus berkata, dia udah bisa ngomong nih. Kamu mute-kan saya. Kayak jamin 1000% kamu orang yang menolak Quran. Iya dia jangan pindah topik dulu. Yohanes 5:30 berkata begini. Aku tidak dapat
berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Yesus sudah dewasa berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, dia itu maha kuasa atau dia maha lemah? Dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ada 8, Kamu mute terus gimana sih 9. kamu? Orang mau ngomong di mute. Gimana sih kamu ini? Orang ngomong di mute. Ini memang mental Islam ya. Yohanes Mental 5:30. Islam ini ditunjukkan ini. Diulang. Yohanes 5:30, Yesus tidak bisa Mental tidak Islam ini. Saya turun aja dah. Kalau di mute ngapain saya di sini? Terima kasih ya. Terima kasih host. kabur. mental, kita cuma beda umur, bukan beda nyali. Kabur. Jadi Kabur, gini loh teman-teman. Kristen itu kalau diskusi, kalau udah mentok tidak ada lagi cara untuk ngeles, tidak ada lagi cara untuk berbohong, tidak ada lagi cara untuk menipu. Apa yang terjadi? Kamu tidak percaya Quran. Teman-teman semua, nyambung nggak nih? Nyambung nggak di cara ngelesnya nih? Nggak nyambung. Kagak nyambung. Semua umat Islam itu yakin, percaya dengan Al-Quran. Gak ada umat Islam tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ada orang tidak percaya Quran, berarti dia kafir. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ingin menipu, tapi mereka menipu dirinya sendiri dengan kebotolan yang termenset dalam otaknya begitu. Pergi, gak bawa apa-apa bekal. Jadi dia kalau pergi itu, ya, Bible tidak ada dalam kepalanya, ilmu tidak ada dalam kepalanya. Artinya apa yang dia omongin yang penting ngomong. Masuk akal nggak? Bayi maha kuasa, masuk akal. Masuk akal nggak manusia yang merawat Tuhan maha kuasa? Masuk akal. Akal mana yang masuk di sana? Akal mana? Kecuali akal-akalan monyet. Mana ada manusia merawat Tuhan Maha Kuasa. Justru Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menjaga manusia, diberi petunjuk. Gitu loh, kebalik-balik akalnya ini. Silakan Berarti yang Bang benar. Andi gini mungkin ya. Bang Andi berarti Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu. Halo. Tuhan menciptakan. Ya menurut Ya, halo. dia. Ya silakan, halo. Assalamualaikum Halo, Bang Kato. Ustaz. Waduh kirain Kristen bang. Waalaikumsalam. Silakan bang, ada yang mau disampaikan? Saya menyampaikan gini aja Pak Ustaz. Dari secara akal sehat aja, masa Tuhan disalib? Yang Tuhan itu kan di atas segalanya. Udah cukup itu aja Ustaz. Kalau orang berpikir waras ngerti itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Bang Andi. Jadi intinya adalah ya kalau bisa yang penting ngerocos. Mau masuk akal mau enggak gitu. Jadi iman mereka tadi ini ya kelihatan banget imannya itu bertentangan dengan akal. Udah dikejar tadi bahwa mayoritas Kristen mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Mana tertulis dia di kandang binatang? Ya domba itu identik. Domba adalah binatang. Saya mau nanya teman-teman, domba ini binatang atau manusia? Domba. Hewan. Hewan ya. Jadi lahir di kandang hewan kan gitu. Palungan itu tempatnya orang manusia makan atau hewan? Palungan. Hewan. Jadi nggak mungkin di situ restoran, kecuali piring-piring, nah, baru restoran. Itu yang jelas itu tempatnya hewan di situ. Tapi mereka tadi menyangkalnya, tapi endingnya juga menerimanya kan gitu. Menyangkal pertama, setelah dijelaskan endingnya menerima. Kenapa kamu mute saya? Katanya. Karena ngerocos. Nah, giliran udah di mute, kita kasih pertanyaan, ngomong lain lagi. Tapi endingnya jangan coba-coba. Jangan coba-coba kalau ada saya lu berkelit-kelit ya. Lu pasti minta ampun, cari alasan untuk turun.
Karena gue akan memberitahu lu pade bahwa Tuhanmu pernah jadi bayi. Terangkanlah di sana. Kenapa ada Tuhan pernah jadi bayi? Terangkanlah di sana. Masuk akal nggak Tuhan pernah jadi bayi? Dari bacot Nah, apa lagi nih? ditirunkan. Sama dulu bunda, apa ini maksudnya nih? Halo Mata, selamat sore. Tadi ini yang anaknya. Sore. Heeh. Sore. Kenapa? Ada yang mau disampaikan Bang? Muslim apa Kristen? Klien itu Abang Muslim apa Kristen? membenarkan agama klien nggak harus menyalahkan agama lain loh. Ya, Kayak gitu. ya abang Muslim apa Kristen? Udah dibilang Kristen, cokan. Ya udah, itu tuh temanya tuh. Palungan itu kandang domba atau Ya klien lah. Kami pengikut Kristus. apa yang abang ikuti? Kami pengikut Kristus. Klien Apa ya? Nah, silakan Bang Andi. Kalau kamu pengikut Kristus, Kristus itu siapa bro? pertanyaan anak-anak apa? Kalau gitu saya tambahin jadi orang tua, pertanyaan orang tua. Ya. Pertanyaan orang tua ya. Apa yang kau ikuti dalam hal ajaran Yesus? Yang kau ikuti apa? Yang ikuti ya semua lah yang ikuti. Contohnya apa saja? Tidak menyalahkan agama lain, tidak menghakimi orang lain. Dua. Klien. Dua. Ini kerja klien. Cuman itu doang. Kerja klien satu. Enggak cuma satu doang, masa mengikuti Yesus cuma satu doang? Apalagi? Ya, kayak klien menghakimi terus kerja klien. Apa si Jumain kata-katain. Apalagi? Si Edis TV nggak berani dia. Aduh, ini orang gila ini mah. Beranilah ke sana ke Edis TV. Edis TV kabur ke luar negeri, kasih duit pulang ke Indonesia dong. Duit. Kenapa sih kamu ini? Kan bisa di TikTok ngomong. Nggak bisa, dia orang kabur, berarti dia penakut. Edis TV lagi pemakan babi lu ah. Jelas. Kalau dia berani ngapain dia kabur ke luar negeri bro? Ayo, kena kepalamu ya. Kan udah ada